Halo, selamat siang anak-anakku yang tercinta. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Veronica Endang pada pembelajaran memerankan naskah monolog bermedia YouTube. Ya, materi ini diperuntukkan untuk kelas 11 SMA semester 2. Baiklah, anak-anakku yang tercinta, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat. Untuk materi saat ini kita akan khusus memfokuskan memerankan naskah monolog ya. Karena di era pandemi kita tidak bisa mementaskan langsung di atas panggung, sehingga kita perlu menggunakan media digital, yaitu media YouTube. Ya, bagaimana nanti sistematika atau teknisnya, kemudian seperti apa media yang digunakan, caranya bagaimana, kita bahas secara tuntas melalui video pembelajaran hari ini. Seperti kita ketahui bahwa monolog ya bermedia YouTube banyak sekali kita jumpai di media digital kita. Kalau Anda membuka channel YouTube, kemudian mengetik pementasan atau pentas monolog, Anda akan menemui banyak sekali. Jadi Anda dapat memilih salah satu naskah monolog dan pementasannya untuk bahan referensi. Tapi Anda tidak boleh menjiplak nanti dalam berkarya. Jadi harus menjadi diri Anda sendiri. Anda benar-benar melakukan. Nah, seperti apa teknisnya? Berikut Ibu sampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah pembelajaran ini selesai. Ya, setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan siswa dapat mendemonstrasikan sebuah naskah drama monolog dengan media YouTube dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Yang kedua, memiliki rasa percaya diri, gemar membaca, mandiri, dan kreatif. Hakikat pembelajaran sastra bahwa sastra itu sebagai sebuah karya seni ya, bermediakan bahasa. Ya. Sastra itu sendiri ya dapat dibaca, dinikmati dan dimanfaatkan. Kalau sudah dibaca, dinikmati, dimanfaatkan, kemudian diapresiasi. Ya, dinilai, setelah itu Anda berkreasi. Jadi kreasi ini merupakan ya suatu keterampilan ya, keterampilan tingkat tinggi ya, C6 ya. Monolog itu sendiri adalah ya naskah drama yang dipentaskan atau narasi yang disampaikan oleh satu tokoh tanpa balasan dari tokoh lain. Pernahkah kalian menonton pementasan atau pertunjukan di mana seorang pemeran berbicara sendiri di panggung? Bila pernah, kalian sedang menyaksikan sebuah monolog. Mengutip ya dari buku Menulis Kreatif tahun 2014 karya Andri Wicaksono, drama yang akan dihasilkan oleh seorang penulis dapat membangkitkan rasa imaji pembaca. Seolah-olah pembaca dapat menikmati drama tersebut seperti berada dalam kehidupan yang nyata atau memberi kesan yang menarik dan menyenangkan. Monolog disebut juga monodrama. Tokoh melakukan sandiwara tunggal dengan membawakan percakapan seorang diri. Jadi, monolog adalah drama yang mengandung percakapan atau narasi yang disampaikan oleh satu tokoh tanpa ada balasan dari tokoh lain. Nah, kalau dilihat dari media yang digunakan yaitu YouTube. YouTube merupakan sebuah media untuk mengupload konten-konten kreatif dari orang-orang yang kreatif. Biasanya konten-konten yang diupload adalah konten yang bersifat kreativitas, hasil dari kreativitas. Jadi bukan
konten dari ciplakan kalau Anda ingin menghasilkan sesuatu yang bernilai uang. Jadi harus benar-benar konten yang merupakan karya Anda sendiri. Kalaupun nanti Anda menggunakan dari media yang lain, disampaikan linknya, link YouTube tersebut. Ya. Berikut ini adalah sebuah contoh link video pementasan monolog. Apakah kita sudah merdeka? Karya Putu Wijaya. Ya, linknya ada di sebelah berikut ini ya, di video ini. Anak-anakku yang tercinta, mari kita simak video pementasan monolog Apakah Kita Sudah Merdeka? Karya Putu Wijaya. Anda simak bagaimana seorang tokoh ya atau aktor memerankan tokoh yang ada dalam naskah. Settingnya bagaimana, kostumnya bagaimana, make up-nya bagaimana, latar suasananya bagaimana, latar tempatnya bagaimana, ya tata lampunya seperti apa. Ya, kita perhatikan supaya ini menjadi bahan referensi kalian untuk nanti memerankan monolog yang akan Anda buat di channel YouTube Anda. Selamat menikmati. 9, 10. Pada peringatan ulang tahun kemerdekaan, aku leyeh-leyeh nonton TV. Ketika lagu sorak-sorai dikumandangkan, si kampret, cucuku, pelan-pelan mendekat lalu berbisik, "Kek, apakah kita sudah merdeka?" Aku terkejut. Apa? Apakah kita sudah merdeka? Aku mulai marah. Siapa yang menyuruhmu menanyakan itu? Aku baca di koran. Si kampret mengeluarkan sobekan kertas koran dari sakunya. Kemudian menunjuk sebuah kepala berita. Darahku mendidih, media sekarang semuanya edan. Dagangannya itu sensasi semua, bukan fakta. Aku gayut tangan kampret, lalu kududukkan di sampingku. Duduk, jangan ngomong dulu. Aku mau bicara. Apa-apa saja kerjaan gurumu itu di sekolah. Apa gurumu itu sudah berhenti ngajar sejarah Indonesia? Apakah gurumu tidak pernah memberitahukan kepada kamu bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur, Bung Karno dan Bung Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan kita? Proklamasi. Kami
bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta. Nah, sejak itu kita sudah merdeka. Jadi kita sudah merdeka ya, Kek? Wow, jelas. Kalau kita sudah merdeka, Kek, kenapa kita masih miskin? Hampir saja tanganku ini menampar mulut si kampret. Untung aku ingat tuyul ini masih cucuku sendiri. Sambil menahan geram, aku mengeram. Kampret, dengarkan baik-baik. Kalau kita ini merdeka, itu artinya kita telah bebas dari penindasan penjajah. Kita bebas menentukan nasib kita sendiri. Kita bebas berbuat, kita bebas berpikir, kita bebas menentukan sikap kita sendiri. Tapi kalau kamu itu lapar, miskin, sakit, terpuruk, gagal, kecewa, kalah, hina, itu bukan urusan kemerdekaan. Gini, kalau kamu itu mau kaya, harus kerja keras, mencari sendiri kekayaanmu, membalik sendiri nasib kamu. Tidak ada orang itu yang mau nolong. Kalau kamu mau berhasil, mau jaya, mau hebat, harus kerja keras, harus berani bersaing, harus berani berkorban, harus berjuang melawan tantangan. Tidak ada orang itu yang mau menyuapi, apalagi mengasihani. Kalau kamu itu ulet, berprestasi, pinter, kamu bakal jadi orang nomor 1. Tapi kalau kamu males, bodoh, teler, melempem, doyannya hanya mengeluh, mengemis, protes, yakin kamu bakal jadi orang kere seumur hidup. Karena sebentar, jangan ngomong dulu. Karena jika kita ini merdeka, kita harus bisa mempergunakan sebuah kebebasan yang diberikan kemerdekaan. Jangan mentang-mentang kamu merdeka pikir terus kamu seenaknya sendiri, kebablas, seenak udalmu sendiri. Padahal sebentar, jangan ngomong dulu, aku belum selesai ngomong. Padahal kalau kamu itu merdeka, kemerdekaan kamu dibatasi oleh kemerdekaan lain milik saudara-saudaramu yang ada di lingkungan sekitar kamu, yang sama-sama merdekanya dengan kamu. Walhasil, kalau kamu merdeka, sebenarnya
kamu tidak merdeka. Ngerti? Si kampret tidak menjawab. Ngerti? Ngerti? tidak. Nah, dengan kamu bilang tidak, artinya kamu orang yang merdeka. Hanya orang yang merdeka yang berani kapan saja bilang tidak. Di layar televisi, Sang Saka telah dikerek. Diiringi lagu Indonesia Raya. Aku jadi merinding. Aku terlempar ke dalam masa revolusi. Ketika aku keluar masuk hutan, bersembunyi di balik ketiak-ketiak bukit, mencegat konvoi tentara kolonial, menghancurkan jembatan, malam-malam mengendap-endap ke kota, menyusup ke tangsi militer untuk mencuri senjata. Tapi kami disergap karena ada pengkhianatan. Kami lari dan kakiku tertembak. Kami semua jatuh ke dalam sumur tua. Jadi betul kek, kita sudah merdeka. Sang Saka telah naik, berada di puncak tiang. Anggun, perkasa, aku telah turut, aku telah ikut membayar ongkos perjalanannya. Hingga kakiku pincang sampai sekarang. Tapi sama sekali tidak ada rasa menyesal. Jadi betul kek, kita sudah merdeka. Pada masa kemerdekaan, aku letakkan senjataku. Aku kembali ke sawah. Hidupku tenang. Sampai pada suatu saat, ada yang memfitnahku. Mengatakan aku adalah pengkhianat. Ketika dulu kami disergap, aku diperkarakan dan aku dipenjara 5 tahun. Di dalam penjara, akhirnya aku sadar, orang yang telah memfitnahku, itulah pengkhianat yang sebenarnya. Setelah bebas, aku cari dia di kota, tapi ternyata ia sudah jadi pejabat yang sangat dicintai masyarakat.
Dia tahu aku datang. Ia suruh orang untuk memberangusku. Aku bukan pahlawan lagi. Aku hanya orang biasa yang mencintai keluargaku. Aku lari. Aku melarikan diri. Aku menghilang. Kenapa ketika mengingat semua ini, aku sedih sekali. Inikah arti kemerdekaan? Aku menjerit, aku menangis di dalam batin. Kalau betul kek kita sudah merdeka, kenapa kakek menangis? Aku terkejut, cepat-cepat aku seka air mataku. Ku gayut tangan kampret, ku tutup mulutnya dan aku bilang, "Kampret, kakek menangis karena kita sudah merdeka. Hanya orang merdeka yang bisa, boleh, dan berani menangis dimanapun, kapanpun ia ingin menangis." Nah, untuk naskah monolog dapat Anda ambil di internet atau di blog-blog. Jadi ketika Anda menyaksikan monolog ini, pementasan ini, Anda bisa sambil atau dapat sambil membaca naskah monolognya ya. Setelah Anda membaca, kemudian menikmati pementasan monolog tersebut dalam bentuk video, Anda dapat menganalisis ya, kira-kira isinya seperti apa. Mengapa cara memerankannya seperti itu? Mengapa ini kelihatan berhasil? Ya, Anda analisis, Anda nilai, ya, kemudian kita ambil hal positif ya sebagai sumber referensi sebelum Anda membuat sendiri video Anda. Ya. Yang kedua, link video yang kedua adalah link video pementasan monolog ya, dengan judul Dokter Jawa. Ini adalah dalam rangka juara 1 tingkat nasional FLSN 2019 di Provinsi Lampung ya. Kalau tadi yang mementaskan adalah grup teater, yang saat ini yang mementaskan adalah dari grup teater SMA di Lampung. Jadi seusia Anda, bagaimana mereka berhasil mementaskan ya? Marilah kita simak video berikut ini ya. Anda ambil alat tulis, kalau perlu sambil Anda melihat naskahnya di internet ya. Banyak sekali yang dapat Anda ambil atau Anda download dari link-link di internet ya naskah tersebut. Baiklah anak-anakku yang saya cintai, ya silahkan menyaksikan video pementasan monolog berikut ini. Walaupun tidak secara utuh ya, mungkin hanya Ibu putar sekitar 10 menit. Selamat menikmati dan selamat menyaksikan.
mereka datang padaku, dan seorang perempuan akan melahirkan. Melahirkan memang suka tak kenal waktu. Ia bisa datang kapan saja. Begitu juga dengan kematian. Kenapa aku lagi menyebut kematian? Selama 3 tahun aku di sini, aku jadi saksi. Setiap kesakitan di sini hampir selalu berakhir dengan kematian. Dan kalian harus tahu, di sini hukum keseimbangan itu tidak berlaku. Sebagai orang Jawa yang mewarisi ajaran harmoni dari para orang tua, aku merasa dibenturkan pada kenyataan pahit yang berbeda dengan apa yang pernah diajarkan. Aku jadi saksi. Setiap kesakitan di sini hampir selalu berakhir dengan kematian. Terkadang aku merasa gagal sebagai dokter. Seharusnya aku bisa menjadi pencegah kematian. Aku tahu aku bukan malaikat penyelamat. Tetapi kegagalan demi kegagalan membuat aku ingin meninggalkan profesi ini. Kembali jadi orang biasa. Oh, Mama! Papa! Masuk saja ke dalam. Aduh, kenapa di luar lama-lama? Bisa sakit Mama nanti. Oh, pelan ya, Ma. Papa, kok cuma di luar ya? Puskesmas ini adalah satu-satunya yang berada di kampung ini. Aku tahu. Aku bukan malaikat penyelamat. Tetapi setidaknya bayi dalam kandungan ini punya kesempatan untuk hidup udara segar desa ini. Kita bisa sebentar ya, Ma? Sebentar saja. Bayi Papa masih sehat, Bun. Di sini ya. Bagaimana anak-anakku yang tercinta? Bagus, bukan? Ya, bagus sekali. Ibu sampai merinding ini ya. Dua-duanya dipentaskan dengan sangat baik, pesannya tersampaikan ya. Dan kalau mereka bisa, Anda pun tentu bisa. Ya, Ibu akan terus ya apa ya memediasi Anda untuk tetap berkreasi di masa pandemi ini. Harapannya apa? Walaupun di masa pandemi, Ibu berharap kalian tetap kreatif menghasilkan sesuatu yang kreatif sesuai dengan era Anda sebagai generasi milenial ya. Jadi kita tidak mengikuti arus yang tidak baik, tapi kita ambil ya hiruk pikuknya dunia digital ini dengan berkreasi, dengan dengan karya. Nah, untuk saat ini untuk kelas 11
di semester 2 ini Anda membuat tugas memerankan naskah monolog singkat melalui channel YouTube. Naskah bisa Anda tulis sendiri atau dapat ditulis sendiri, atau Anda mengambil naskah dari karya atau dari penulis-penulis yang sudah terkenal dengan catatan bahwa naskah yang Anda ambil dari internet atau naskah yang Anda buat sendiri itu mempunyai pesan yang baik, ya, mempunyai amanat yang baik yang bisa digunakan atau bermanfaat untuk orang lain untuk pembangunan karakter baik, ya. Nah, kalau Anda sudah mendapatkan satu naskah, kemudian Anda pelajari, ya, dengan penuh keyakinan Anda perankan, Anda harus memerankan sesuai dengan tuntutan naskah, ya, baik itu latar, ya, latar suasana, kemudian latar sosial, ya, kemudian apa, bagaimana tokoh itu memerankan, bajunya seperti apa, make up-nya seperti apa, benar-benar harus sesuai dengan tuntutan naskah, ya. Kemudian setelah selesai Anda membuat link YouTube atau Anda membuat channel YouTube pribadi, ya, channel YouTube pribadi, kemudian Anda upload, kemudian link tersebut Anda bagikan di Google Slide, Google Classroom kita, ya. Jadi masing-masing dari teman Anda bisa saling melihat YouTube, ya, temanmu dan memberikan komentar serta masukan, memberikan like, ya, subscribe, komentar dan sebagainya. Jadi saling mensupport, ya. Jadi ada kerjasama di sini. Bagaimana? Cukup menyenangkan bukan tugasnya? Nah, untuk minggu ini dan 1 minggu ke depan, tugas Anda adalah itu, ya. Jadi memerankan naskah monolog singkat melalui channel YouTube, ya. Mudah-mudahan ya Anda senang, kalian senang, ya, dengan tugas ini, ya. Bahwa tugas ini adalah sarana Anda untuk berkreasi membuat konten yang menarik, yang bermanfaat di media digital, ya. Demikian, ya, video pembelajaran dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa Anda memberi like, subscribe, dan komentar sebagai tanda bukti bahwa Anda sudah melihat video pembelajaran ini, ya. Baiklah, Ibu akhiri pertemuan hari ini, ya, supaya pertemuan hari ini bermanfaat. Kita tutup dengan berdoa, ya. Demikian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, tetap jalankan protokol kesehatan di rumah saja dan berkreasi. Terima kasih. Selamat siang.